Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita tidak henti-hentinya mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kita selalu mengetuk hati bagi para peneliti, bagi para dosen untuk tetap untuk senantiasa mau men-share keilmuan mereka ke dunia maya sehingga literasi-literasi yang berbobot, yang bermutu dapat bermanfaat bagi mahasiswa Indonesia. Karena saya rasa bahwa literasi-literasi berbasis dunia maya ini itu akan lebih terasa sangat bermanfaat tentunya dalam mengembangkan dalam memandirikan mereka untuk melaksanakan riset. Oke, kali ini kita akan mempertajam kajian sebelumnya. Kita sebelumnya telah melihat bagaimana model peluang entropi transform Gompers distribution atau ETGPZ ini dihasilkan dari suatu teknik bagaimana survival function atau reliability function digunakan sebagai generator distribution. Dan pada kali ini kita akan pertajam kajian kita ini dengan menggunakan teknik Bayesian Markov Chain Monte Carlo. Kita tahu bahwa teknik Bayesian MCMC ini merupakan juga hal yang sering dilakukan oleh para peneliti untuk memodelkan suatu data dengan menggunakan model-model peluang. Oke, kita lihat bagaimana caranya. Kita tidak akan membuka lagi apa itu ETGPZ atau apa itu entropy transform Gompers distribution. Silakan masuk ke Rado Institute untuk memahami model peluang yang kita jadikan sebagai tujuan kali ini. Oke, kita langsung saja buka R kita untuk membahas Bayesian MCMC ini. Oke, seperti biasa kita berikan data. Data adalah data yang sama pada riset artikel sebelumnya. Kita run data kita. Lalu kita coba intip data kita ini dalam bentuk variabel Z. Oke, ini data kita. Data yang kita gunakan. Setelah data ada, lalu kita bangun fungsi likelihood. Nah, ingat yang kita bangun itu coding dari likelihood, bukan log likelihood. Kalau optim, log likelihood. Tapi Bayesian coding likelihood. Nah, kita bangun coding likelihood. Ini coding likelihood kita. Oke, dengan fungsi densitas 2 parameter. Ini fungsi densitasnya. Oke, ini fungsi densitasnya, fungsi densitas 2 parameter, U dan T. U sebagai eta, T sebagai omega. Nah, yang dikatakan likelihoodnya prod RR, hasil perkalian dari fungsi likelihood tadi. Hasil perkalian fungsi densitas maksud saya itu menjadi likelihood. Oke, kita coba lihat, kita intip. Oke, ternyata jalan apa kita? Fungsi likelihood. Setelah kita memasukkan coding likelihood, barulah kita mulai proses dari Markov Chain Monte Carlo dengan memberikan nilai awal 1 untuk parameter 1 atau eta atau U dan 0,1 untuk parameter 2 atau omega. Lalu kita berikan nilai error untuk parameter U atau parameter 1 atau parameter eta, dan ini adalah error untuk parameter 2 atau parameter T atau parameter omega. Lalu kita gerakkan, kita bangun rantainya dengan membentuk posterior. Nah, ini posteriornya. Ingat posterior rumusnya likelihood dikali dengan prior. Prior kita gunakan distribusi normal. Oke, karena ada 2 parameter, maka ini posterior untuk parameter U atau parameter 1 atau parameter eta, dan ini adalah posterior untuk parameter T. Lalu kita bangun nanti trace plot. Oke, kita bangun trace plot dan posterior plot. Ini trace plot dan ini posterior plot. Oke, kita coba jalankan saja Bayesian kita, MCMC kita tunggu hasilnya, kita jalankan. Biarkan saja dia berproses 10.000 kali iterasi dengan menggunakan Bayesian MCMC. Seperti biasa, Rado Institute sekali lagi merupakan suatu lembaga dunia maya yang telah mengkapling dunia maya ini. Jadi kenapa kita mesti coupling laut dan darat? Sedangkan dunia maya itu banyak mau dikapling. Kapling aja dunia maya, nggak ada yang marah.
Jadi Rado Institute ini telah mengkapling dunia maya sejak tahun 2020. Awal-awal COVID lalu, kita telah kapling dunia maya dan kita telah memanfaatkan kaplingan dunia maya ini membangun suatu institut yang kita sebut dengan Rado Institute dan telah kita isi lebih kurang 1.300 konten tentang Tridharma perguruan tinggi. Bukan kaleng-kaleng, sudah 1.300 selama 5 tahun. Dan konsisten terus. Yakinlah apa yang Anda lakukan ini jika sesuai dengan keilmuan Anda, itu akan menjadi ringan. Sangat menjadi ringan kalau sesuai dengan keilmuan. Ya, karena saya sebagai dosen, ya saya buat kaplingan dunia maya, saya isi dengan bahan Tridharma perguruan tinggi, saya mengajar, saya meneliti, saya masuk praktek saya melakukan praktikum, saya membahas soal, saya melakukan pengabdian masyarakat. Semuanya saya share ke dunia maya melalui kaplingan dunia maya yang telah saya buat. Dan tentu saja pintunya terbuka. Dapat dimanfaatkan oleh berbagai orang di muka bumi ini. Oke, selesai. Kita telah selesai melakukan proses iterasi. Kita lihat trace plot dan posterior density. Kita lihat hasilnya. Wah, ini dia. Yang warna merah itu adalah untuk parameter 1 tadi, parameter eta. Sedangkan yang warna biru itu adalah untuk parameter 2 atau parameter T atau omega. Anda lihat, ini sebetulnya sangat konvergen ya. Dari nilai awal kita ambil, terus dia berhasil konvergen kepada satu bilangan tertentu. Untuk nilai omega, nah posterior density itu nanti merupakan perwakilan dari satu nilai yang kita ambil berada pada puncak grafik. Untuk parameter eta ini di antara 0,5 sampai 1, sedangkan parameter omega ini antara 0,4 sampai 0,5. Kita lihat ini parameternya nanti, kita lihat nanti berapa hasil parameternya. Tentu kita gunakan satu perwakilan, yaitu kita ambil mediannya. Ada 10.000, kita ambil mediannya saja cukup. Oke, kita ambil mediannya, eta untuk median, kita ambil median U itu untuk eta, omega kita ambil median T, kita ambil mediannya saja. Kita lihat berapa etanya, kita klik eta, omega. Oke, parameternya 0,7 untuk parameter 1 atau eta, 0,4 untuk parameter omega. Nah, setelah parameter dapat, barulah kita lakukan uji density plot dan kumulatif plot. Seperti biasa, tulis dulu hal-hal yang kita perlukan untuk uji density plot, kumulatif plot. Jangan lupa kembalikan data menjadi X, tadi Z kembalikan menjadi X. Susun parameter pertama itu eta, parameter kedua omega. Lalu definisikan fungsi densitasnya, jangan lupa. Fungsi densitasnya definisikan dulu, ada 2 parameter. Lalu definisikan kumulatifnya, jangan lupa kumulatifnya gunakan teknik ilmiahnya atau akademiknya, di mana kumulatif adalah integral dari fungsi densitasnya dengan batas bawah 0 sampai batas atas T. Nah, itu fungsinya, itu kumulatif. Definisi kumulatif ketika ngajar itu memang seperti itu. Oke? Lalu kita runkan saja. Oke, densitas dan kumulatif. Lalu kita gambarkan uji density plot, memasangkan parameter histogram dengan D itu density, dan kumulatif plot memasangkan F amperan dengan P. P itu kumulatif model tadi ya, pakai P tadi. Oke, kita runkan saja. Kita coba hasilnya, kita lihat hasilnya sama-sama. Run. Tengok intip di grafik. Nah, itu dia. Ini adalah histogram bit splitted PDF ETGPZ using Bayesian MCMC. Ini using Bayesian MCMC, dan ini kumulatif plotnya. Oke, oh enggak, apa, ada satu yang kurang. Ada satu yang kurang keluar muncul, kita run, kita coba run sekali lagi. Kita run sekali lagi, legend, ini kita tadi belum keluar. Kita coba run lagi. Ya, itu baru keluar. Itu baru keluar tuh. Yang abu-abu CDF empirical, yang merah CDF ETPGZ by Bayesian MCMC. Ingat, ETPGZ entropy transform Gompers distribution by Bayesian MCMC. Oke, sekali lagi Rado Institute telah memperlihatkan kepada kita semua bahwa
Perlu konsisten untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang bermanfaat bagi perkembangan mahasiswa Indonesia. Yakinlah apa yang Anda buat ini lambat laun nanti akan dinikmati oleh orang. Ikhlaskan, gratiskan agar Anda diberi pahala oleh Yang Maha Kuasa. Oke, saya rasa dari situ cukup kajian kita hari ini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.